Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tema, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa jenis binatang yang biasanya dipersembahkan kepada Allah dalam ibadah bangsa Israel. Binatang-binatang itu antara lain kambing, domba, lembu, dan burung merpati. Binatang-binatang itu disembelih dan dibakar untuk menjadi kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah, dan lain-lain. Menurut kepercayaan orang Israel di Perjanjian Lama, asap dari kurban-kurban akan menjadi bau yang harum bagi Tuhan dan membuat Tuhan berkenan memberkati mereka. Menurut kisah Kain dan Habel, Kain cemburu terhadap Habel karena asap dari kurban persembahan Habel menjadi bau yang harum dan menyenangkan Tuhan, sehingga Tuhan mengindahkan Habel. Sedangkan asap dari kurban persembahan Kain tidak sampai kepada Tuhan dan ia merasa Tuhan tidak mengindahkannya. Kain marah dan akhirnya membunuh Habel. Dalam kisah Abraham, Ishak anaknya hampir menjadi kurban bakaran bagi Tuhan, namun Tuhan membatalkannya dan menggantinya dengan seekor domba jantan di Bukit Moria. Demikianlah setiap kali orang Israel berbuat dosa, maka mereka harus mempersembahkan kurban penghapus dosa. Begitu pula dengan kesalahan yang mereka lakukan terhadap hukum atau perintah Tuhan. Maka mereka harus mempersembahkan kurban penebus salah, dan seterusnya. Jika yang berdosa atau yang bersalah ada 100 orang, maka domba atau lembu yang disembelih sebanyak 100 ekor untuk menjadi kurban. Dagingnya sebagian dibakar dan sebagian lagi menjadi makanan bagi kaum imam. Umumnya yang dikurbankan adalah anak domba atau lembu muda. Persembahan seperti itu terus dilakukan sampai pada zaman Perjanjian Baru. Bahkan sampai saat ini, orang Israel masih memberikan persembahan kurban kepada Tuhan, terutama pada hari-hari raya tertentu. Walaupun persembahan dalam bentuk mata uang shikal kudus juga diberlakukan. Namun, dalam nas renungan kita ini, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus yang datang kepadanya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis mengingatkan orang-orang Israel pada waktu itu tentang kurban penghapus dosa yang selalu mereka persembahkan menurut kitab imamat. Padahal kurban-kurban bakaran itu tidak benar-benar menghapus dosa dan salah mereka. Para imam yang memimpin ibadah persembahan kurban pun tidak punya kuasa untuk menghapus dosa orang-orang Israel, termasuk dosa-dosa mereka sendiri. Jelas, Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh mengenal Yesus yang akan menjadi kurban penghapus dosa dengan cara mati di kayu salib. Ia percaya kepada Yesus dan bersaksi tentang Yesus yang diakui Allah sebagai anak yang dikasihinya. Ketika ia membaptis Yesus di sungai Yordan dan melihat roh Allah turun dari sorga seperti burung merpati dan tinggal di atasnya. Di dalam perkataannya, Yohanes Pembaptis mengajak semua orang melihat Yesus, bukan melihat dirinya. Yesus harus menjadi pusat perhatian dan harus dikenal oleh orang banyak. Jika ia hanya dapat membaptis dengan air, maka Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis rela ditinggalkan murid-muridnya yang pergi mengikut Yesus. Begitu pula ketika murid-murid Yohanes bertengkar dan bersoal tentang Yesus yang juga membaptis, dan semua orang pergi kepada Yesus. Waktu itu Yohanes berkata, "Ia harus makin besar,
tetapi aku harus makin kecil. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita tetap melihat Yesus dan mengakui sama seperti Yohanes Pembaptis bahwa Yesus itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban penghapus dosa dengan memotong dan membakar binatang-binatang tertentu. Cukup dengan percaya dan menerima Yesus sebagai anak domba Allah yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita dan bangkit dari antara orang mati sebagai kemenangannya atas dosa dan maut, serta sekaligus menjadi kemuliaannya sebagai Tuhan yang hidup. Lihatlah anak domba Allah itu. Setiap kali kita berdosa dan bersalah, datanglah kepada Yesus untuk menerima pengampunan dan pembenaran di hadapan Allah Bapa yang di sorga. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur dan bersuka cita atas pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya dan bersaksi bahwa Dia telah menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, termasuk juga dosa-dosa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.